Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan membaca dan mendalami bersama-sama teks kitab suci yang berkaitan dengan tema pelajaran kita, yaitu Raja Salomo yang bijaksana. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita baca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Kebijaksanaan Salomo diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 4 sampai dengan 28. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Sabda Tuhan kepadanya, "Mintalah apa yang engkau kehendaki." Jawab Salomo, "Ya Tuhan, engkau telah menjadikan hamba-Mu ini raja. Aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula rakyat-Mu banyak sekali jumlahnya. Maka karuniakanlah hamba-Mu ini hati yang bijaksana, supaya dapat memerintah umat-Mu." Tuhan bersabda kepadanya, "Oleh karena engkau meminta hati yang bijaksana dan tidak menghendaki kekayaan dan umur panjang, maka akan kuberikan kepadamu kebijaksanaan seperti belum pernah ada sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula, kuberikan kepadamu umur yang panjang." Tak lama kemudian, datanglah dua orang perempuan menghadap Raja Salomo. Yang pertama berkata kepadanya, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu ia di rumah itu. 3 hari kemudian, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang bersama-sama kami di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Di tengah malam ia bangun, diambilnya anakku dari sisiku, dan anakku digantinya dengan anaknya yang sudah meninggal. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati ini dengan teliti,
ternyata bukan dia anak yang kulahirkan, tetapi perempuan yang lain berkata, bukan, anakku masih hidup, anak perempuan itu yang telah mati. Keduanya bertengkar sengit di depan Raja Salomo. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit, ambilkan pedang dan belahlah anak yang masih hidup menjadi 2 bagian. Separuhnya diberikan kepada perempuan ini, sebagian lain diberikan kepada perempuan itu. Mendengar keputusan raja, perempuan yang anaknya masih hidup berkata, saya memohon tuanku, berikanlah anak yang masih hidup kepada perempuan itu, jangan membunuhnya. Tetapi perempuan yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, maka lebih baik belahlah anak itu. Mendengar itu, maka raja memutuskan, berikanlah anak yang masih hidup itu kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu, karena dialah ibunya yang benar. Seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Kenapa dia meminta hati yang bijaksana? Karena dia menyadari bahwa ketika dia dipilih menjadi raja, dia masih muda, dan dia juga harus berhadapan dengan banyak perkara atau masalah dari rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, ya. Ada begitu banyak orang yang harus dia pimpin, dan setiap masalah dari rakyatnya dia sebagai raja harus menyelesaikannya. Karena itu dia meminta kebijaksanaan kepada Allah. Dia tidak meminta kemuliaan dan kekayaan. Kenapa dia tidak meminta kemuliaan? Karena ketika dia hadir sebagai raja yang bijaksana, maka dengan sendirinya kebijaksanaan itu akan membawa kemuliaan, ya. Rakyat akan merasa senang dengan raja yang bijaksana, dan mereka akan memuliakan raja tersebut, ya. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Anak-anak yang terkasih, ini adalah contoh teladan yang diberikan oleh Raja Salomo untuk kita, ya. Ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita berdoa berbicara kepada Allah, ya, mintalah apa yang benar-benar kita butuhkan, ya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia membutuhkan kebijaksanaan supaya dia bisa bekerja dengan baik, ya. Karena itu dia meminta kebijaksanaan, bukan meminta yang lain, ya. Nah, kita, kalian, Bapak, ya, ketika kita meminta kepada Tuhan, ya, mintalah yang benar kita
butuhkan. Misalnya pada saat sekarang, misalnya ya, kita sangat membutuhkan kesehatan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon supaya kita selalu sehat, seluruh anggota keluarga selalu sehat, dan kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik, ya. Begitu kan? Supaya kita bisa belajar dengan baik, ya. Supaya orang tua kita bisa mencari nafkah dengan baik, supaya guru-guru kita bisa tetap aktif memberi kita ilmu yang banyak, ya. Kita berdoa supaya semuanya selalu sehat. Misalnya ya, itu yang kita perlukan, itu yang kita butuhkan, kita minta kepada Tuhan. Nah, yang kedua yang bisa kita contoh dari Raja Salomo itu yaitu kebijaksanaannya. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu adalah kepandaian, ya. Kepandaian kita menggunakan akal budi yang kita miliki, pengalaman mungkin atau pengetahuan yang kita peroleh, ya. Kita sudah belajar banyak, ya, dari orang tua, dari guru-guru. Kita gunakan pengetahuan kita dengan baik. Itu orang yang bijaksana, ya. Begitu ya. Misalnya kalian mendengarkan nasihat orang tua untuk selalu berbuat baik. Nah, gunakanlah itu. Oh, saya sudah diajarkan bagaimana cara berbuat baik. Nah, maka kita berbuat kebaikan. Atau ada orang, teman-teman mungkin mengajak kita berbuat yang tidak baik, mungkin misalnya mengganggu teman yang lain, nakal. Terus kalian ingat, oh, bapak guru di sekolah, bapak ibu guru, orang tua tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat jahat dengan orang. Oh, berarti ini salah satu tindakan yang tidak baik, tidak boleh kita lakukan. Misalnya seperti itu ya, itu kebijaksanaan. Dan itu yang perlu kita contoh dari Raja Salomo. Ingat baik-baik ya anak-anak, ya. Mintalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan ketika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan belajarlah untuk bijaksana dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, ya. Sampai di sini pelajaran kita. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan doa bersama. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan, dengarkan nasihat guru dan orang tuamu, berbuatlah kebaikan dimanapun kalian berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.